024020004. Perkenalkan, nama saya Citra Putri Pertiwi dengan NIM 240402007. Perkenalkan, nama saya Surya Finis Manarifa dengan NIM 240402038. Kita akan membahas tentang operasi pada himpunan. Nah, topik pertama, apa saja sih operasi yang ada pada himpunan? Jadi, operasi yang ada pada himpunan itu pertama ada irisan dua himpunan. Definisi, misalkan A dan B adalah himpunan, irisan A dan B adalah himpunan semua anggota yang berada dalam A dan juga berada dalam B. Dapat ditulis A irisan B sama dengan X, di mana X elemen A, X elemen B. Yang kedua, gabungan dua himpunan. Definisi, misalkan A dan B adalah himpunan-himpunan, gabungan A dan B adalah himpunan semua anggota yang berada dalam A atau B atau dalam A dan B. Dapat ditulis A gabungan B sama dengan himpunan X, di mana X elemen A atau X elemen B. Yang ketiga, ada selisih dua himpunan. Dengan definisi, misalkan A dan B adalah himpunan-himpunan, selisih himpunan A dan B adalah himpunan semua anggota himpunan A yang bukan anggota B. Dapat ditulis A dikurangi B sama dengan himpunan X, di mana X elemen A dan X bukan elemen B. Yang keempat, ada perkalian dua himpunan. Dengan definisi, misalkan A dan B adalah himpunan-himpunan, perkalian silang dari A dan B adalah himpunan semua pasangan terurut A, B, di mana A elemen himpunan A dan B elemen himpunan B. Dapat ditulis A kali B sama dengan himpunan A, B, di mana A elemen himpunan A dan B elemen himpunan B. Selanjutnya, misalkan ada soalnya berbunyi hasil dari A irisan B komplement digabung A irisan B digabung A dikurangi B digabung A irisan A itu adalah A. Nah, di sini kita akan mencoba membuktikan soal ini benar atau tidaknya melalui diagram Venn. Jadi bisa dilihat di sini ada 4 operasi, 1, 2, 3, 4. Kita akan menyelesaikan operasi ini satu persatu terlebih dahulu, mulai dari ini. Jadi mulai dari A irisan B komplement itu daerahnya ada di sebelah sini, lalu digabung dengan operasi A irisan B. A irisan B itu daerahnya ada di sini di tengah, lalu digabung lagi dengan operasi A dikurangi B, itu kembali lagi ke daerah yang sini, lalu digabung lagi dengan operasi A irisan A, itu berada pada himpunan A seluruhnya ini. Jadi untuk soal ini terbukti benar karena hasil akhirnya itu merupakan himpunan A. Itu untuk selanjutnya tentang sifat-sifat pada operasi himpunan akan dijelaskan oleh rekan saya Citra Putri. Baik, berikutnya ada sifat-sifat operasi himpunan. Nah, tadi kan kita sudah menyelesaikan soal menggunakan metode diagram Venn. Sekarang kita menggunakan metode lain dengan cara memperkenalkan atau menerapkan sifat-sifat pada operasi himpunan. Nah, jadi di sini kita memiliki 10 sifat himpunan. Yang pertama ada sifat identitas, yang kedua ada sifat dominasi, yang ketiga ada sifat kompoten, yang keempat sifat komplementasi, yang kelima ada sifat komutatif, keenam ada sifat asosiatif, ketujuh sifat distributif, yang ke-8 ada dimogen, yang ke-9 ada sifat absorpsi atau sifat penyerapan, dan yang ke-10 nanti ada sifat komponen atau sifat pelengkap. Nah, untuk lebih dapat memahami dan mencerna baik seluruh sifat ini, kita terapkan pada soal tulis di awal. Nah, jadi saya kerjakan soal tulis di awal. Buktikan bahwa hasil irisan dari A dan B komponen digabung dengan hasil irisan himpunan A dan B, lalu digabung lagi dengan hasil dari A dan B, digabung lagi dengan hasil irisan himpunan A dan A, maka hasil akhirnya itu akan kembali lagi ke himpunan A itu sendiri. Nah, mari kita buktikan. Langkah pertama, kita fokus pada operasi himpunan yang memiliki tanda di garis di sini. Ini menggunakan mengingat materi awal itu menggunakan definisi operasi. Jadi A kurang B itu memiliki makna bahwa ada
menjadi 2 kelompok besar. Ini kita lakukan. Nah, langkah selanjutnya, langkah ketiga, kita fokus pada masing-masing kelompok ini. Bentuknya itu dapat kita ubah menggunakan sifat distribusi. Nah, ketika ada A irisan B gabung dengan A iris B itu akan menjadi bentuk baru seperti ini. Kemudian langkah berikutnya kita fokus pada operasi hubungan ini. KP gabung KP komponen gabung dengan B. Yang baik itu adalah sifat dari hukum komponen, di mana jika suatu hubungan digabung dengan hubungan tersebut yang dikomplement, maka hasilnya akan berlangsung semesta atau universe. Jadi ini kita ubah menjadi A iris B. Nah, kemudian selanjutnya kita fokus pada operasi hubungan KP gabung dengan A. Nah, untuk mempermudah perhitungan, kita tetap saja posisinya atau urutannya, karena itu tidak mempengaruhi hasil, hanya posisi saja, itu menggunakan sifat yang tadi. Jadi cuma dicepat. Kemudian yang berikutnya masih pada operasi ini. Operasi ini dapat kita rombak menggunakan sifat absorpsi atau penyerapan. Jadi ketika ada A dan diiris dengan hasil gabungan dari hubungan A dan B itu akan sama dengan A. Nah, melalui bilik dari ini kita fokus pada dalam kurung ya. Kita kerjakan dulu operasi yang ada di sini. Ketika A diiris dengan kurung menggunakan sifat identitas, itu adalah jadi ketika ada suatu himpunan yang diiris dengan himpunan semesta atau universe, itu akan hasilnya akan sama dengan himpunan itu sendiri. Jadi A diiris dengan U, maka hasilnya adalah U. Dan jika kita dapatkan bahwa A gabung dengan A itu akan sama dengan A, itu sesuai dengan hukum hidroponik ini. Ya, berarti bahwa soal tersebut akan sama dengan A. Selanjutnya, penerapan himpunan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah penerapan himpunan. Ternyata kasus-kasus di kehidupan sehari-hari itu banyak yang dapat dikaitkan dengan himpunan matematika. Mari kita simak sama-sama. Nah, untuk kasus yang pertama yaitu tingkat mahasiswa yang sering menggunakan kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Nah, untuk contoh soalnya yaitu terdapat 70 mahasiswa yang memilih menggunakan kendaraan umum, 50 mahasiswa menggunakan kendaraan pribadi, dan 20 mahasiswa menggunakan keduanya. Nah, yang ditanya adalah berapa jumlah seluruh mahasiswa tersebut. Nah, di soal kan diketahui bahwa 20 mahasiswa itu menggunakan keduanya. Itu dalam artian dalam satu hari semisal itu menggunakan semisal seorang itu menggunakan terkadang menggunakan kendaraan umum, bisa juga menggunakan kendaraan pribadi. Untuk konteks masalah yang kedua yaitu tingkat pemilihan presiden dan wakil presiden di masyarakat. Nah, untuk contoh soalnya adalah jumlah warga di kelurahan X yaitu 80 orang. Pada masa pemilihan presiden diketahui 63 orang memilih pasangan calon 01 dan 32 orang memilih pasangan calon 02. Nah, yang ditanya adalah berapa orang yang menggunakan hak suaranya untuk memilih kedua pasangan calon atau belum nanti. Untuk konteks masalah yang ketiga adalah tingkat kebiasaan mahasiswa dalam bertransaksi. Untuk contoh soalnya yaitu didapati mahasiswa rombongan 1 pendidikan matematika itu berjumlah 37 orang. 28 orang suka menggunakan kris ketika belanja. Nah, 9 orang itu menggunakan cash dan 5 orang menggunakan keduanya yaitu kris dan cash. Nah, yang ditanya adalah berapa mahasiswa yang suka menggunakan kris dan keduanya, cash dan kris.